Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Para ulama, para habaib yang saya muliakan, wabil khusus Fadilatul Mukarram Sahibul Bait Kiai Haji Uci Turtusi, yang terhormat Bapak Wali Kota Tangerang Bapak Haji Wahidin Halim, hadirin hadirat ma'asyiral muslimin yang saya cintai. Pertama, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan tidak masuk otak, otaknya kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Menurut otak tidak mungkin, menurut kebiasaan tidak bisa, menurut pengetahuan impossible, menurut iman apa yang tidak bisa kalau Allah yang mau. Itulah sebabnya peristiwa yang dahsyat ini menurunkan perintah solat sebagai sandaran vertikal bahwa kita memang perlu Allah. Kita memang perlu Allah. Itu sebabnya tempo hari lewat TV saya katakan, hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Baik, tingali itu. Oh, pakai tingali. Tukang parkir di pasar, coba lihat, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Belum selesai, dengerin dulu, belum selesai. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Kunaon? Apa kunaon itu? Lah sok poho deui. Kenapa bisa begitu? Ini nyengir tapi mikir, Pak. Ada muatan ini. Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapapun yang merasa memiliki mesti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, itu semua sekadar titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh bikin kita jadi sombong. Dititipin kok sombong, nggak pantas dong. Pak Zainuddin titip mobil ya, silakan. Yang punya mobil pergi, saya petatang peteteng. Emangnya mobil kamu? Orang cuma nitip, dititipi kok sombong. Ada orang dititipi jabatan oleh Allah, sombong. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun semua.
Ada orang dititipi harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong, mentang-mentang kaya sama tetangga nggak mau kenal, mentang-mentang kaya orang lain kecil semua, mentang-mentang kaya jalan nggak nginjak tanah. Kuntilanak dititipin kok sombong, nggak pantas dong. Satu. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik. Kalau tidak dijaga bisa rusak. Kalau rusak, yang nitip marah, yang nitip marah. Pak, saya mau ngaji, titip sepeda motor, silakan. Selesai pengajian sepeda motor diambil, kaca spionnya pecah, knalpot hilang, bemper penyok, marah nggak? Saya kan nitip, kenapa nggak dijaga? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, nggak dijaga, yang satu mabuk, yang satu judi, yang satu ngerampok, yang nitip marah. Allah nitip harta kepada kita jadi orang kaya supaya bantu pesantren, bangun rumah sakit, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Sudah nggak pakai dong. Sekarang yang makro. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip, kata Allah. Ini titipan mahal karena ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip Indonesia. Ini negara besar, buminya subur, di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu amanat. Disalahgunakan, dikorupsi, yang nitip ini kan musim din-din ini lagi nggak enak bulan-bulan ini nih. Nazarudin, Syarifudin, yang ceramah Zainuddin lagi ini. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negur kita. Makhluknya yang lain diperintah negur kita. Siapa? Merapi, batuk, Bromo muntah, Semeru demam, Anak Krakatau menggigil, angin puting beliung, banjir di mana-mana, gempa, longsor, hujan es, Kebayoran hujan es. Tetangga saya udah nyiapin sirup, mau hujan es. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Angin teh makhluk, mang. Air makhluk, gunung makhluk, tidak mungkin makhluk bergerak sendiri. Eta teh Merapi teh demo, mang, demo. Kalau kita rakyat kecil demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan. Selesai. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip di alam barzah tuh, udah rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang saja Mbah Marijan, tak gendong, aman. Apa artinya ini? Kita perlu Allah, kita perlu Allah. 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit.
Itu Jepang negara maju, dihantam gempa, lumpuh 9,2 Richter, belum selesai tsunami, gelombang laut 10 meter naik ke darat, masih belum selesai, reaktor nuklir bocor, radioaktif gentayangan merenggut nyawa, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu kan? Itu dari Cikupa ke kanan, ya dekat-dekat situlah. Kita perlu Allah. Paingan, apa paingan? Hah? Pantesan lah. Pantesan orang yang paling bersih hatinya Rasulullah, orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi baginda Rasul kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, akhlak paling baik, hati bersih, tapi kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Allahumma sholli alaihi. Saya tahu di pasar Kemis juga banyak yang kakinya bengkak. Kita perlu Allah. Itulah sebabnya dengan Isra Mi'raj turun perintah sholat agar kita punya senderan. Saya senderan ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya senderan ke tembok, temboknya ambruk, saya jatuh. Saya senderan sama orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya senderan sama jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya senderan kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkurang kekuasaannya, tidak akan pernah lumpuh, dan seterusnya. Karena itu memperingati Isra Mi'raj, ayo dengan semangat memantapkan keimanan. Ini zaman entertain, orang pada pinter bikin bungkusan. Hati-hati sekarang banyak minyak babi cap unta. Sekarang ini kiai sama dukun tipis bedanya. Tuh kalau muncul di TV kadang-kadang kita bingung, kiai apa dukun sih? Pemburu hantu pakai sorban, ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Ini zaman entertain, orang pandai bikin bungkusan. Maka kembali kepada ajaran agama, kita harus disiplin. Semua konsep agama muaranya disiplin. Syahadat apa? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Kalau begitu, saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Lalu saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian Nabi terakhir. Lalu tidak ada Nabi sesudah beliau. Harga mati, titik. Disiplin. Berapa kali kita sudah dibohongi Nabi pandemi palsu? Mulai dari Ahmad Musodik, ya, pelatih badminton jadi Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat wahyu di Bogor. Padahal di Bogor biasanya orang dapat talas itu. Dapat wahyu. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Selesai dia rancai kek Bandung, namanya Zayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi, dan anehnya ada aja yang ikut. Selesai lalu pindah ke Jakarta, Lia Edan, ngaku Jibril, ditangkap di polisi, dihukum 2 tahun, 3 bulan lalu sudah bebas. Ditangkap, paling hebat polisi kita itu. Bukan cuma teroris, Jibril. Di mana di dunia ada polisi nangkap Jibril kalau bukan? Terakhir yang aneh lagi, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama RI, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, tuh muncul agama baru namanya agama Jasun. Agama Jawa Sunda, Jasun.
yang jadi nabi tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang angker kok nih. Al Mukarram Bapak Kiai tugimin, nggak ngangkat loh itu. Yang gak enak selawatnya. Kalau kita kan nikmat tuh tadi, ya Habibi ya Muhammad, asyik rasanya itu. Coba ganti sama yang tadi, nggak serem Pak. Ya Habibi ya tugimin, nggak enak tuh, nggak enak. Saudara-saudara, di Isra Mi'raj ada potret. Ketika di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang nemui baginda Nabi, bawa 2 gelas minuman, arak, susu. Ya Muhammad, pilih, ambil, minum. Mantap, tidak ragu-ragu, Nabi mengambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillah beliau minum. Selesai minum, kata malaikat Jibril, saddaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Kau benar Muhammad, pilihanmu tepat. Emangnya kenapa Jibril? Kalau arak yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum, habis umatmu jadi pemabuk semua. Ini potret Pak. Itu yang tiap hari kita hadapi, yaitu arak, susu, benar, salah, hak, batil, ma'ruf, munkar, halal, haram. Hati-hati, jangan salah pilih, karena ini zaman entertain. Banyak minyak babi cap onta. Kalau minyak onta cap babi itu masih halal. Ini minyak babi cap onta, kita terpedaya lihat merek onta. Iya. Mereknya onta, gambarnya onta, isinya minyak babi. Berapa bulan yang lalu ada penyanyi pencipta lagu mati, namanya Ari Bowo. Masih ingat lagunya? Bercerita tentang madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu situasinya, memilih tidak sulit. Kenapa? Alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Sekarang ini alamat dibikin samar. Madu di mana, racun di mana tidak jelas. Lebih celaka lagi sekarang, banyak racun bermerek madu. Banyak racun bermerek madu. Kita terpedaya, terpesona, terpukau, akhirnya salah pilih. Maka resepnya, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Ini zaman entertain, orang pandai bangun pencitraan. Tuh, satu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Iya, saya lihat jam doang. Sampai pagi, Beb. Yang kedua, ketika perjalanan dimulai, ada suara dari sebelah kanan, Muhammad berhenti sebentar. Jangankan berhenti, menoleh saja tidak. Kanan selamat dari kiri, Muhammad berhenti sebentar, menoleh pun tidak. Kanan kiri selamat dari arah depan. Ada perempuan tua, pakaiannya menyolok, lipstiknya tebal, nenek-nenek pakai blue jean. Muhammad berhenti sebentar, menoleh pun tidak. Sudah lewat, kata malaikat Jibril, untung kamu tidak menoleh Muhammad. Kenapa Jibril? Panggilan kananmu Yahudi, kalau kamu menoleh umatmu cenderung Yahudi. Panggilan kirimu Nasrani, kalau kamu menoleh umatmu gandrung kepada Nasrani. Itu perempuan tua dengan pakaian menyolok, itu dunia Muhammad. Dunia teh sudah tua, tapi karena dipoles, dibangun, dipoles, dibangun, dipoles, orang nggak terasa kalau dunia sudah tua. Berebut harta, berebut warisan, sama juga berebut nenek-nenek. Makan habisin. Ini perjalanan, ini pun potret. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia, materialisme, hedonisme, berat
hebat sekarang ini. Berapa malam lalu saya masuk Serpong. Saya senang lihat Serpong berubah jadi kota satelit. Bangunannya bagus-bagus. Saya telisik, sekolahnya Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula. Gerejanya, mbahnya gereja dibangun di pojok itu. Serpong. Awas panggilan Nasrani. Saya masuk Bekasi, Sukmajaya. Sekolahnya Yayasan Penabur. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Gerejanya besar. Awas panggilan Nasrani. Bahkan di Karawang mereka sudah bangun kuburan mahal. San Diego, ada teman saya pengusaha bikin pesan kuburan 200 meteran, itu 5 miliar. Karena tanahnya berbukit, bergunung, indah, dan malaikatnya rada baik. 5 miliar. Panggilan Yahudi, siapa membantah? Yahudi itu menguasai ekonomi dunia. Di Amerika itu tidak ada orang bisa masuk gedung putih jadi presiden tanpa dukungan Yahudi. Menentukan. Bahkan roda ekonomi dunia sekarang ini diwarnai oleh Yahudi. Israel itu Amerika kecil. Amerika itu Israel besar. Lalu panggilan Nasrani dengan segala gaya dan dana. Dan terakhir panggilan materialisme dunia, panggilan hedonisme, panggilan materialisme. Menghadapi panggilan-panggilan ini, ayo kita umat Islam luruskan saf, rapatkan barisan, jangan jauh dari ulama, makmurkan majelis taklim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Haram Aqsa ini perjalanan vertikal katanya. Aqsa Aras ini perjalanan vertikal. Haram Aqsa perjalanan horizontal. Aqsa Aras perjalanan vertikal. Hablum minan nas, hablum minallah. Isra Mi'raj mau ingatkan kita, semua kita perantau di dunia ini. Perantau harus pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, nggak boleh netep. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Dan saya mau bilang, orang pulang sebenarnya enak. Ayo contoh beberapa soal etimologis. Waktu SD dulu ada pelajaran yang kita nggak suka, gurunya galak. Pas pelajaran dia pengumuman, Bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Seneng nggak?